Nah, yang kedua, setan pun juga punya bahasa. Nah, Tuhan aja punya bahasa, setan juga punya bahasa. Shalom sahabat John Pregador. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Baiklah, langsung saja kita dengarkan pesan penting yang akan memberkati kita semua oleh seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kali ini kami akan mendengarkan sesuatu pesan yang sangat penting yang tentu pasti akan memberkati kami. Berkatilah hamba-Mu ini, anak-Mu ini, sehingga boleh menyampaikan isi hati-Mu dengan baik, dan berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus. Amin. Siapa yang mau tanya tentang kuasa gelap? Oke, Pak Nyoman, silahkan. Dari gereja mana Pak Nyoman? Ya, gereja Bali Pak Daud. Oh bagus, saya pernah kembali dulu khotbah di tempat firman-Nya. Yang di Tabanan saya ikut juga, yang di Tabanan. Oke, haleluya. Sana waktu saya khotbah di sana banyak setannya, dikirim Lea. Apa yang langsung aja Pak. Langsung. Pertanyaannya, Pak. Bagaimana cara membedakan orang yang sakit karena kuasa gelap dengan orang yang sakit biasa, dan apakah serangan kuasa gelap bisa mengakibatkan seseorang menjadi menderita penyakit medis seperti kanker jantung, asam urat, dan lain-lain? Apakah kuasa gelap, orang yang disantet atau dikirim kuasa gelap itu targetnya bisa menjadi kanker jantung, asam urat, dan lain-lain gitu maksudnya? Dan bagaimana cara membedakan secara kasat mata umpamanya sebelum didoakan Pak? Dan kalau boleh lagi satu Pak, saya bertanya. Cukup satu aja Pak. Cukup satu aja. Oke, silakan Pak. Saya jawab sekarang ya. Ya, silakan Pak. Oke, saya jawab. Pertama, kalau asam urat itu makanan. Jadi tidak ada hubungan dengan setan. Nah, kalau gini, memang ada ilmu kuasa gelap tertentu, yaitu jenis ilmu santet, namanya ilmu untuk menghentikan jantung. Itu ada. Untuk menghentikan jantung, itu ada. Yang kedua, kalau cancer itu kebanyakan sakit fisik. Memang ada kasus tertentu yang ada setan, tetapi jarang ada yang punya ilmu hitam yang bisa menciptakan cancer. Itu jarang. Jadi kebanyakan itu cancer itu kebanyakan medis, pola makan. Tapi juga ada cancer itu karena kuasa gelap. Tapi yang berhubungan dengan kuasa gelap, pengalaman saya, ini maaf ya, ini pengalaman ya, hanya 5%. Jadi 95% itu medis. Harus dibedakan di sini. Nah, kan dan apa bedanya orang yang kena kuasa setan dengan penyakit fisik? Itu ada. Pertama, kalau kena setan, itu waktu dicek dokter, dikontrol, tidak ada penyakitnya. Kedua, dan kalau itu kena santet atau kuasa gelap, waktu di rongsen, itu ada namanya benda-benda asing. Jarum, paku, setelah itu gunting, serabut kelapa, dan unsur-unsur yang berbau namanya itu kayak tanah, pesan rambut. Jadi bisa waktu di rongsen itu kelihatan di dalam perut atau di tenggorokan atau di badannya itu rambut bergumpal sama jarum. Nah, jadi pertama dicek dokter tidak ada penyakitnya, kedua ada benda-benda asing, ketiga ada ledaan.
Kalau itu ilmu hitam, apalagi kalau itu kasus di Bali, pasti ada ledaan. Ledaan itu ada di atap rumah, duar, kutuk. Tapi tidak ada bendanya. Kalau sreng door itu mercon, lain. Nah, harus dibedain di sini. Jadi harus dibedakan orang yang misalnya orang yang pasang susuk itu kalau di rongsen itu kelihatan jarum emasnya. Demikian kalau kena santet, apalagi kalau di Bali, itu di rongsen kelihatan. Nah, itu bisa dikeluarkan di dalam nama Yesus. Nah, pengalaman saya kalau didoakan dalam Yesus, kebanyakan itu keluar melalui hidung, mulut, sama buang air besar. Pak, kalau dokter itu ngelepasin orang pasang susuk bisa enggak? Sebenarnya intinya kalau susuk ada susuk jenis hidup, ada jenis susuk mati. Arti susuk mati itu kekuatan susuknya sudah tidak ada. Itu kalau dioperasi dokter bisa keluar susuknya karena kekuatannya sudah tidak berfungsi. Tetapi kalau jarum itu susuk itu hidup, waktu dioperasi dokter tidak bisa pindah-pindah. Nah, di sini ini namanya susuk hidup. Demikian santet. Kalau santet hidup, logamnya di rongsen kelihatan. Begitu dioperasi hilang. Tapi ada juga santet, begitu dioperasi keluar paku jarumnya, tapi besok tumbuh lagi. Nah, itu namanya santet hidup. Nah, itu jenis-jenis kebanyakan itu jenis santet Kalimantan, Sumatera, sama Bali. Nah, itu harus diputuskan, batalkan, hancurkan dalam Yesus. Jadi kalau dukun praktek telur digosok-gosok keluar paku jarum, itu bohong. Itu tipuan. Itu tipuan. Nah, kebanyakan dukun praktek seperti itu. Kok tahu Pak Daud? Lah bekas dukunnya. Jadi tipu-tipu itu, telur digosok, digosok-gosok keluar paku jarum, itu bohong. Jadi kalau yang betul-betul keluar itu akan terasa sakit. Nah, dulu sebelum saya bertobat, kakek nenek saya ngajarin dua ilmu palsu sama ilmu asli. Tetapi saya tidak suka ilmu palsu karena itu tipu-tipu. Nah, kakek saya ngomong kalau kamu betul-betul ingin asli, harus menguasai ilmu hitam benar dan ilmu putih. Dan itu saya kuasai semua sebelum saya bertobat. Tapi kenyataannya ya kalah sama haleluya. Amin. Akhirnya saya bertobat, terima Yesus. Semua sia-sialah, sampah. Nah, jadi pengalaman saya, kalau itu kuasa gelap, ada ledaan, dan keempat itu ada mimpi-mimpi aneh. Kenapa ada mimpi-mimpi aneh? Di dalam diri manusia itu tubuh, jiwa, dan roh. Dan manusia itu ada namanya itu jiwa, namanya insting, naluri. Seperti hewan, kalau terdesak mau dibunuh, dia ada nalurinya. Betul? Betul? Naluri untuk menyelamatkan. Betul? Apalagi harimau, babi hutan. Begitu dia dikepung, pasti ada naluri. Nah, demikian manusia. Manusia itu dengan binatang ada bedanya. Manusia ada roh, binatang tidak. Manusia tubuh, jiwa, dan roh. Tapi insting manusia itu ada. Jiwa. Makanya orang yang dikirim kuasa gelap sering mimpi-mimpi aneh yang berhubungan dengan setan. Oke, saya rasa sudah jelas. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari hambanya Pak Daud Tony perihal tentang beda sakit medis dengan sakit mistik. Selanjutnya melihat hal yang serupa dari perspektif ilmu kedokteran tentang santet dan kaitannya dengan ilmu kedokteran. Santet atau ilmu hitam telah dipercaya masyarakat sejak berabad lalu untuk mengindikasikan penyakit yang menurut mereka tidak jelas asal-muasalnya. Pada beberapa kasus, santet diibaratkan sebagai penyakit kiriman. Beberapa sumber menyebut santet adalah upaya untuk mencelakai orang lain menggunakan ilmu hitam dengan media seperti rambut, foto, boneka, dupa, kembang, paku, dan sebagainya.
Santet juga sering dikaitkan dengan ajang balas dendam kepada orang lain. Mereka yang kena santet dilaporkan mengalami penyakit yang tidak diketahui penyebabnya, datang tiba-tiba dan bersifat kronis. Bisa juga munculnya benda-benda asing di tubuh seperti rambut, paku, atau benda tajam lainnya dikaitkan dengan santet. Dalam keterkaitannya dengan ilmu kedokteran, praktisi kedokteran, dan guru besar dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia menyebut tidak ada istilah santet dalam medis. Terlepas dari bagaimana benda asing ada di tubuh pasien, tetap harus ditelurusi lebih lanjut. Kembali lagi, memang pernah ada kasus tubuh anak yang penuh jarum-jarum, paku, segala macam. Apa itu kena santet atau hal lain, dokter nggak bisa begitu berpikirnya karena itu bisa macam-macam penyebabnya. Dokter dan tenaga medis bekerja sesuai pemeriksaan fisik dan penunjang. Dari situ kemudian dilakukan diagnosis atau terapi yang bisa diberikan ke pasien. Jika memang ditemukan ada benda-benda aneh di tubuh pasien, tindakan dokter adalah mengeluarkan benda asing tersebut. Kalau bendanya dikeluarkan, ya dokter akan mengeluarkan, tapi kalau bagaimana benda itu masuk atau gejala itu muncul bisa macam-macam penyebabnya, imbuh dokter Ari. Saat ini menurutnya masih banyak masyarakat yang kadang salah kaprah terhadap suatu penyakit. Misalnya muntah darah, kondisi medis yang kerap kali dikaitkan dengan hal-hal yang berbau mistis, padahal terdapat indikasi tertentu yang menyebabkan seseorang mengalami muntah darah. Muntah darah sering disangka karena dikerjain, pasien makin lama makin sakit, makin kurus nggak mau makan karena dikerjain. Tapi kita nggak bisa akan menyimpulkan demikian, tuturnya. Muntah darah atau hematemesis memiliki banyak penyebab. Biasanya merupakan hasil cedera, penyakit tertentu, atau penggunaan obat. Dalam kondisi ringan, muntah darah dapat disebabkan oleh iritasi kerongkongan, mimisan, sobek di kerongkongan karena batuk kronis, menelan benda asing. Demikianlah penjelasan menurut ilmu kedokteran tentang santet. Terima kasih. Bagaimana pendapat sahabat semua? Apabila ada pendapat, saran, dan masukan boleh tinggalkan komentar di bawah kolom komentar video ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yesus memberkati. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Kami yakin kita diberkati melalui video ini. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Catat, renungkan dan aplikasikanlah dalam kehidupan kita. Sahabat, dalam hidup ini, kita selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, mau memilih buruk atau baik pasti ada konsekuensinya yang akan kita pertanggungjawabkan di kemudian hari. Oleh sebab itu, firman Tuhan tegas mengatakan dalam Matius 12 ayat 36 setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Oleh sebab itu kita harus senantiasa menjaga hidup kita sebaik-baiknya. Jangan sampai Tuhan mendapati hidup kita tidak ada bobotnya. Dengan terus menempel pada Tuhan, tekun mengikuti setiap firman rema yang Tuhan sampaikan, hidup kita akan senantiasa diisi oleh kebenaran. Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini. Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati. Diberkati untuk memberkati. Sahabat John Pregador, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini. Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan, simpan dalam hati, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan rema buat kita, sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat John Pregador, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita, yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selama hidup,
Selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Sahabat, apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada. Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Darah Yesus bukan dalam berkat, keberuntungan, keberhasilan, masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur. Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati. Terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini. Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador. Dibukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, keberhasilan mereka. Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat pembicara narasumber hari ini. Diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka kerjakan. Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.